Halo everyone, ya welcome back again ya. Kita ketemu lagi. Kali ini saya mau sharing sedikit mengenai eh metode eh pengetahuan atau yang biasa dikenal dengan tiga eh aspek ya pengetahuan eh dalam proses pembelajaran gitu ya seseorang. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita sekolah dulu ya dari mulai kecil hingga mungkin remaja begitu, itu kita sering sekali disuruh membaca, ikut kegiatan di lab, kemudian mungkin praktek-praktek begitu ya, olahraga, seni, muatan lokal, kemudian mungkin pengetahuan umum gitu ya, STEM itu science, teknologi, kemudian ekonomi, lalu matematika gitu ya. Nah, sebetulnya setelah kita mungkin dewasa gitu, kita kemudian berpikir apa sebetulnya goal, tujuan dari apa yang kita pelajari itu kan gitu. Banyak yang kemudian berpikir bahwa wah aku belajar fisika nih useless deh kayaknya, soalnya kan aku kan nanti kalau bekerja mungkin tidak akan jadi ilmuwan gitu ya misalnya, atau yang lain sebagainya. Nah, perlu dipahami bahwa memang wajib belajar 9 tahun itu yang dulu zaman kita mungkin ya, itu memang foundational, itu memang foundational. Jadi landasan berpikir, landasan bertindak, landasan mengambil keputusan itu harus memiliki landasan pengetahuan ya. Jadi ada basis pengetahuannya lah ya. Nah itu disebutnya sebagai pembelajaran wajib 9 tahun gitu ya waktu itu. Nah kemudian ada lagi pengembangan kurikulum segala macam gitu ya, dari mulai kurikulum berbasis kompetensi ya KBK, lalu ada kurikulum berbasis karakter, ada mungkin sekarang kurikulum merdeka gitu ya. Jadi saya kira itu semua mendukung kita untuk belajar, mendukung anak didik untuk belajar gitu ya. Dan secara umum sebetulnya ada tiga hal atau tiga aspek yang ingin dituju atau yang sasaran yang ingin dicapai begitu ya, sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu. Apa itu? Fieldman dan Papalia dalam bukunya berjudul Human Development atau pengembangan manusia gitu ya, itu menyebut ada tiga aspek, tiga hal itu yang sebetulnya disasar atau dituju atau ditargetkan gitu dari program-program pembelajaran, sehingga dalam prosesnya gitu ya biasanya orang akan menyebut, kalau di dunia kerja itu kan yang disasar atau menjadi parameternya itu kan KSA itu ya, knowledge, skills, dan attitude gitu. Nah ini sebenarnya itu dalam teori human capital gitu ya, itu sebetulnya mengacu pada target pembelajaran yang sifatnya itu inti gitu ya, atau aspek yang dituju ketika kita semasa belajar, baik itu yang dari sekolah dasar maupun yang middle school gitu ya, sekolah menengah pertama, maupun yang high school atau SMA itu, dan mungkin college juga gitu ya. Jadi ketika kuliah juga sebenarnya ada faktor ini, ada aspek ini gitu. Apa saja aspek itu ya? Jadi Papalia tadi dan Fieldman dalam bukunya Human Development itu mengatakan bahwa ada tiga aspek ya. Yang pertama adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ya, apa itu? Teman-teman mungkin masih ingat bahwa kalau mau memahami sesuatu itu harus disuruh membaca, kita disuruh memahami, kita disuruh juga mengevaluasi gitu kan. Mungkin dengan berbagai kuis, tes, dan lain sebagainya itu untuk mengevaluasi seberapa sih kita memahami sesuatu yang sedang kita pelajari itu, mata pelajaran apapun itu kan.
Tapi di sisi lain ada muatan-muatan karakter yang juga dimasukkan situ, muatan religi, muatan spiritual misalnya, atau muatan sejarah, nilai-nilai gitu ya, norma kebudayaan dan lain sebagainya, cultural heritage gitu ya misalnya, atau warisan kebudayaan dan mungkin kearifan lokal juga. Tapi ada juga yang sifatnya itu praktikum gitu ya, jadi kita ke lab, kita olahraga gitu ya. Saya masih ingat karena saya itu tidak terlalu pintar olahraga, tidak terlalu jago main sepak bola gitu ya. Akhirnya saya untuk menghindari hujatan teman-teman itu akhirnya saya belajar basket itu, karena saya tidak begitu tinggi. Ketika main basket saya harus bisa 3 points gitu ya, jadi yang tembakan jarak jauh gitu, 3 point shoot ya, atau tembakan jarak jauh ya. Saya melatih itu sehingga waktu saya sekolah dulu saya senang basket ya, bukan sebagai apa namanya yang di depan, tapi lebih banyak di belakang melempar jarak jauh itu. Makanya saya senang banget dengan komik atau kartunnya itu, Hanami Sakuragi ya, kayak di Lukawa ya, teman-teman mesti ingat Slam Dunk kayak gitu. Itu salah satu yang memicu saya ya, untuk jadi keren lah kayak mereka gitu ya, main basket. Ya walaupun dulu cupu ya, it's okay lah, it's a past ya, itu masa lalu. Nah oke, lalu apa 3 hal ini? Yang pertama adalah kognitif. Jadi kita bilang kognitif. Kognitif itu sebetulnya mengacu pada pengetahuan. Dia mengacu kepada kemampuan memahami sesuatu, kemampuan mengerti gitu ya. Membuat satu landasan definitif terhadap kemampuan dia mengolah daya analitisnya, kemampuan daya ingatnya, memorinya, daya pikirnya, gitu, logisnya. Nah ini yang disebut dengan pedagogi, yang disebut dengan kognitif. Jadi kemampuan kognitif seseorang itu perlu diukur, hingga selalu ada evaluasi itu kan ya. Perlu juga untuk diuji gitu ya, sehingga ada banyak sekali model-model pengujian atau tes untuk memastikan bahwa kita mengerti betul atau bisa mendeskripsikan sesuatu berdasarkan apa yang kita pahami. Yang diukur apa? Daya ingat kita, memori kita, pemahaman kita, pengertian tentang sesuatu itu dan lain sebagainya ya. Itu dari sisi kognitif. Jadi pengetahuannya, pengetahuan itu sendiri itu adalah tujuan kognitif dari suatu pembelajaran. Nah kemudian yang kedua ini cukup menarik karena ini berkaitan dengan abstrak gitu ya, abstraksi nilai gitu, kalau dalam bahasa orang filsafat itu virtue-nya atau norm yang menggerakkan dia untuk bertindak. Jadi setiap tindakan, setiap perlakuan, setiap kegiatan seseorang untuk melakukan sesuatu itu didorong oleh satu nilai dan norma-norma tertentu yang dia pegang. Nah ini yang disebut sebagai afektif ya. Afektif ini adalah suatu nilai atau sistem nilai atau norma yang dia pegang untuk bertindak. Nah ini yang saya kira menjadi salah satu trigger untuk memunculkan kurikulum berbasis karakter. Jadi menciptakan siswa atau pembelajar yang berkarakter lah begitu ya. Nah, karakternya ini bisa berbasis pada nilai-nilai moral gitu ya, bisa berbasis kepada nilai-nilai religi dan lain sebagainya. Itu cukup menarik saya kira karena ini bertalian langsung dengan eksistensialisme ya, dari batin gitu ya, atau kerohanian ya, semacam itu. Sehingga ini yang kemudian memberikan koridor etis dari seseorang atau seorang pembelajar itu, atau seorang pelajar lah ya begitu, untuk berjalan menyusuri jalur hidupnya atau meniti jalan hidupnya gitu. Nah itu adalah tujuan dari afeksi. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir adalah
psikomotorik. Ini menarik karena psikomotorik ini adalah semacam keterampilan khusus gitu ya, atau skill atau kompetensi atau, sehingga banyak sekali sekolah-sekolah yang mulai menerapkan sistem vokasional ya gitu ya, dengan adanya SMK. Kalau dulu SMEA itu, sekarang SMK, kemudian ada juga mungkin sekolah-sekolah terpadu gitu ya, yang menggabungkan antara nilai-nilai kearifan lokal dan juga pengetahuan umum, tetapi ada muatan kompetensinya atau teknikalnya gitu ya. Jadi vokasional, dia mengarahkan pelajarnya untuk memiliki keterampilan khusus terhadap satu bidang tertentu. Nah itu cukup menarik. Ada yang IT, ada yang mungkin tata boga, ada yang tata busana, ada yang mungkin kewirausahaan, akuntansi, macam-macam. Nah itu dia 3, jadi afektif tadi, kemudian kognitif dan psikomotorik ini cukup menarik. Saya kira 3 hal ini yang kemudian menentukan suatu profesi itu membutuhkan KSA ya. Knowledge, skill, dan attitude itu cukup menarik sekali saya kira untuk dipahami ya. Jadi kita dengan mengetahui ini tidak serta-merta mudah untuk menjudge, membuat judgement terhadap seorang pelajar atau siapapun itu, teman atau rekan atau tetangga siapapun itu, atau saudara mungkin, bahwa kamu nggak pinter, kamu kok dapat nilai 4 gitu ya, atau nilai 35 misalnya di mata pelajaran IPS misalnya atau sejarah, tetapi ternyata dia bagus banget tuh di apa sepak bola gitu, jadi bagus sekali, dia pinter menggiring bola ke sana kemari dan sering membuat gol misalnya. Itu berarti kita harus paham bahwa seorang pelajar atau siapapun yang sedang belajar atau seseorang lah ya, seorang individu person gitu ya, itu memiliki potensi dari 3 ini. Bisa 3-3-nya, bisa hanya 2 saja, atau bisa hanya salah satu saja begitu. Yang 3-3-nya ada banyak sekali ya, seperti Elon Musk itu misalnya. Kalau kita bicara orang terkenal ya, Elon Musk itu ya saya kira 3-3-nya. Dia bagus kognisinya, dia bagus afeksinya juga ya kan, dia juga bagus psikomotoriknya. Jadi keterampilan dia punya, dia juga orangnya juga sangat humanis begitu kira-kira, dengan kebijakan-kebijakannya seperti Twitter, free speech, free act dan lain sebagainya, speech act gitu, dan lain sebagainya. Itu cukup menarik saya kira, freedom of speech gitu ya, yang di yang diusung oleh dia. Nah itu ada juga misalnya yang nggak pinter banget sekolah, tetapi main bolanya sangat pinter ya, kayak Messi itu ya, Lionel Messi itu nggak pinter banget waktu sekolah SD, tetapi dia luar biasa gitu ya, dia menguasai lapangan begitu, lapangan bola, dan itu jelas sekali psikomotoriknya bagus dan juga mungkin afektifnya juga bagus ya, karena kita jarang melihat ada kontroversi yang signifikan gitu ya dari Lionel Messi. Nah itu hanya salah satu contoh saya kira. Nah kalau di bidang seni, di bidang mungkin bakat begitu ya, ini bisa berpengaruh dari 3 hal itu. Menurut saya ya, ini seni sendiri itu sebetulnya relatif ya, dia bisa dapat pengetahuan tentang seni kemudian mencoba untuk menggali, jadi dia psikomotornya jalan sehingga dia otodidak, atau dengan itu dia mendapatkan pencerahan secara etis gitu ya. Jadi kalau kita bicara etnomusikologi itu ada banyak sekali muatan-muatan etis, kearifan lokal dalam musik dan budaya, itu sangat menarik. Sehingga kalau saya bilang seni di bagian mana, itu di bagian talent, bakat yang diasah kemudian menjadi satu potensi yang luar biasa. Kalau kita melihat semacam Joy Alexander itu kan luar biasa, jadi dia sudah berbakat lalu diasah gitu, dan sukses di Amerika gitu ya, dan menjadi Grammy nominee gitu ya, Grammy Award nominee ya. Dia dapat nominasi Grammy, jadi luar biasa. Saya sendiri sebetulnya secara formal tidak pernah belajar musik, tapi ya suka musik dan saya mengasah kemampuan itu dan mengikuti kompetisi. Kemudian saya juga mungkin berorganisasi di musik pernah, dan juga pernah mengambil kursus
online lah begitu ya, untuk mendapatkan sertifikat agar bisa mengajar musik waktu itu. Oke, tapi ya sampai saat ini saya paling banter ya main di rumah, di kamar gitu ya, apa namanya, main gitar itu untuk menghibur diri gitu. Jadi itu saya kira sharing yang ingin saya sampaikan. Oleh karenanya teman-teman yang suka membaca lanjutkan ya, yang suka melakukan analisa-analisa lanjutkan, karena saya sendiri juga sampai usia segini juga masih belajar, masih mau ya mempelajari hal-hal baru gitu ya, mengasah skill dan lain sebagainya. Selalu kita menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Saya kira itu baik dan positif. Oke, terima kasih sudah stay tune di channel sederhana ini ya. Saya Netflix. Sampai ketemu, salam, bye bye.